Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat, bagaimana menentukan akar dari persamaan kuadrat, dan yang terakhir kita sudah bagaimana menentukan jenis hasil dari akar kuadrat tanpa menentukan terlebih dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan hasil kali dan hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat tanpa harus menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang di dalamnya merupakan himpunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contoh grafik dari fungsi kuadrat itu seperti ini. Bentuknya itu seperti parabola TV kayak U gitu, melengkung. Itu merupakan gambar atau grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar suatu grafik fungsi kuadrat dari sebuah fungsi kuadrat. Nanti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat, yang pertama kalian harus menentukan titik potong pada sumbu X. Kemudian pada sumbu X atau Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, nanti caranya sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X, nanti kalian harus mencari akar dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya dibuat persamaan sama dengan 0 dulu. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan titik potong pada sumbu X, kita juga harus menentukan titik potong pada sumbu Y. Atau dengan kata lain, X-nya harus sama dengan 0. Nah, nanti X sama dengan 0, kalian tinggal substitusikan kepada fungsi kuadrat tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita harus menentukan sumbu simetris. Menentukan sumbu simetris diperoleh dari X sama dengan negatif B per 2A. B itu koefisien dari X, kemudian A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Nanti tinggal dimasukkan, berarti disubstitusikan ke negatif B per 2A. Kemudian yang keempat, kalian tentukan titik koordinat titik pada titik puncak, koordinat titik puncak. Caranya untuk titik puncak X-nya itu berarti dari sumbu simetri negatif B dibagi 2A, negatif D dibagi 4A. Negatif D per 4A itu, D itu kan diskriminan, berarti Y-nya itu negatif dari negatif B kuadrat dikurangi 4AC, kemudian dibagi dengan 4A. Nah, yang terakhir, membuat titik bantu dengan memasukkan misalkan untuk X sama dengan 1 ke fungsi kuadrat yang diketahui. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Nah, contohnya misalkan gambarkan grafik fungsi dari fungsi kuadrat berikut. Fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, gambarlah sebuah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama,
kalian harus menentukan titik potong pada sumbu X. Kemudian jika sudah, kalian harus menentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau sudah, lanjut ke menentukan sumbu simetris dan mencari titik puncaknya, koordinat titik puncak, dan yang terakhir membuat titik bantu. Yang pertama, untuk menentukan titik potong pada sumbu X atau Y sama dengan 0, misalkan di contoh ini kan fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Berarti A-nya sama dengan 1, koefisien dari X kuadratnya 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X, kalian bisa ubah fungsi kuadrat tersebut menjadi Y sama dengan 0. Dengan kata lain, ini akan berubah menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, caranya untuk menentukan titik potong pada sumbu X, kalian faktorkan saja. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menggunakan metode faktorisasi. Berarti X ditambah 1 dikali X dikurangi 5. Caranya seperti pertemuan sebelumnya. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 5 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, nanti ketemu faktornya X ditambah 4 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka akar dari persamaan tersebut atau titik potong pada sumbu X-nya nanti kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan X sama dengan 5. Maka titik potong pada grafik pada sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 5,0. Nah, kalau digambarkan, nah berarti langkah pertama kalian buat koordinat Kartesius. Nah, seperti ini. Yang di bawah ini namanya sumbu X, kemudian yang di atas itu namanya sumbu Y. Nah, tadi kita sudah menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, kita memperoleh titik potongnya negatif 1,0. Kalian beri titik negatif 1,0, X-nya negatif 1, Y-nya 0 berarti ada di sini. Kemudian yang kedua 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini titik potong pada sumbu X. Nah, negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan titik potong pada sumbu Y atau kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat yang diketahui. Tadi fungsi kuadratnya kan Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5, maka substitusikan X sama dengan 0 berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5, maka Y-nya sama dengan negatif 5. Atau misalkan mau pakai cara cepat boleh, berarti titik potong sumbu Y itu dari nilai C-nya negatif 5. Kalau misalkan persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi negatif 2, negatif 2 ditambah 1 berarti titik potong sumbu Y-nya langsung aja 1 atau dari nilai C-nya. Atau seperti ini tidak apa-apa. Jadi titik potong grafik pada sumbu Y-nya itu adalah 0, negatif 5. Nah, pada grafiknya berarti tadi titik potong pada sumbu Y-nya 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Ada di sini. Nah, selanjutnya, setelah menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, langkah yang ketiga kita menentukan sumbu simetris. Sumbu simetris diperoleh dari X sama dengan negatif B dibagi 2A. Tadi nilai B-nya kan negatif 4. Kemudian nilai A-nya itu 1, kita substitusikan ke negatif
B per 2A berarti negatif 4 dibagi 2 dikali 1. Berarti negatif 4 dibagi 2 kan sama dengan negatif 2, kemudian dikali negatif lagi, berarti hasilnya positif. Maka sumbu simetrinya ada di titik 2,0. Ada di 2,0. Nah, di sini. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, kemudian di sini, nah tarik garis nih, sumbu simetrinya tuh ada di sini. 2, X-nya 2 terus garis lurus. Atau kalau misalkan dilihat dari grafiknya, sumbu simetri itu garis tengah yang membatasi dari titik potong pada sumbu X yang pertama sama titik potong yang sumbu X yang kedua nih. Kan tadi titik potong pada sumbu X-nya negatif 1,0, kemudian yang kedua 5,0. Nah, berarti sumbu simetrinya berarti tinggal di tengahnya. Jarak ke sini 3, jarak ke sini 3. Nah, berarti tengah-tengahnya ada di 2,0. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan sumbu simetrinya, kita harus mencari koordinat titik puncaknya. Koordinat titik puncak diperoleh dari sebentar. Dari negatif B per 2A, D negatif D dibagi 4. Nah, tadi kan yang negatif B per 2A-nya itu sudah diperoleh, hasilnya itu 2, dan kita tinggal cari yang untuk titik yang Y-nya. Berarti negatif D dibagi 4A sama dengan D itu kan diskriminan. Rumusnya negatif B kuadrat dikurangi 4AC, terus dimasukkan nilai B-nya itu negatif 4 dikuadratkan, kemudian nilai A-nya 1 dan C-nya negatif 5. Negatif 4 dikuadratkan menjadi 16, negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20, kemudian negatif dikali negatif positif jadinya positif 36, dibagi 4 kemudian dikalikan negatif lagi, berarti 36 dibagi 4 9, dikalikan negatif lagi berarti Y-nya sama dengan negatif 9. Dan untuk yang sebelah sininya kan tadi sudah dicari hasilnya 2, berarti titik koordinat puncaknya ada di 2, negatif 9. Nah, koordinat titik puncak ada di 2, negatif 9. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 9. Negatif 9. Berarti titik puncaknya ada di sini. Nah, nanti tuh. Yang terakhir membuat titik bantu. Ini boleh dibuat atau tidak. Untuk membuat titik bantu, kalian misalkan saja untuk X sama dengan 1, kemudian disubstitusikan ke fungsi kuadratnya. Misalkan untuk X sama dengan 1, disubstitusikan berarti Y sama dengan 1 kuadrat, dikurangi 4 dikali 1, dikurangi 5. Maka hasilnya 1 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Berarti titik bantunya ada di nilai X-nya 1, Y-nya negatif 8. Berarti 1, negatif 8. X-nya 1, Y-nya negatif 8. Nah, berarti ada di sini. Nah, kalau sudah, terakhir kalian hubungkan dari titik tadi yang titik koordinat X garis ke sini, kemudian ke koordinat Y, kemudian ke garis bantu, terus titik puncak, terus ke atas sampai ke titik koordinat pada sumbu X lainnya. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Bentar.
Nah, grafiknya seperti itu. Kalian tarik garis dari titik potong sumbu X, kemudian ke titik potong sumbu Y, ke garis bantu, kemudian ke puncak. Nah, puncaknya ada di sini, 2,-9. Kemudian tarik ke atas. Nah, yang di sini, nah ini merupakan sumbu simetri yang membagi dua grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, seperti itulah cara-cara membuat grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.